Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah. Kenapa? Karena malam kelima Ramadan ini Allah masih melekatkan kesehatan bagi kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati yang namanya bulan Ramadan ini. Yakin dan percaya, banyak orang yang ketika diberikan kesehatan tapi kesehatannya tidak digunakan untuk beribadah, maka itu adalah orang yang sangat rugi. Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah tetapi kesempatannya tidak digunakan untuk beribadah, apalagi meningkatkan imannya kepada Allah, maka itu merupakan orang yang rugi di bulan Ramadan ini. Maka untuk itu, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Karena tidak semua orang Pak Ibu bisa menikmati bulan Ramadan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang satu-satunya insyaallah di hadapan Allah yang tegak berdiri mengatakan bahwa inilah umatku. Satu-satunya Nabi yang akan membela kita dengan memberikan syafaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Ramadan itu boleh dikata Ramadan itu sangatlah istimewa. Kenapa? Karena 2 bulan yang lalu kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan doa kita sehingga kita mendapatkan bulan Ramadan. Dan yang paling utama hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa itu bukan orang sembarangan. Orang yang melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan itu bukan orang sembarangan. Karena kenapa? Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, orang yang berpuasa itu adalah orang yang predikatnya orang beriman. Karena yang dipanggil oleh Allah berpuasa itu adalah orang yang beriman. Sebagaimana yang sering kita dengar ayat Al-Quran tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini ayat sudah dihafal mati. Tapi perlu kita pahami di sini, Allah itu memanggil kita sebagai kalimat beriman. Allah tidak panggil dengan kalimat ya ayyuhan nas, hai manusia, tetapi Allah panggil dengan kalimat sayangnya. Kalau kalimat sayangnya Allah itu dipanggil bagi kita yang beriman diucapkan dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Terkhusus Bang. Jadi orang beriman ini bisa diartikan kata Allah, saya tidak membeda-bedakan
Apakah ibu pakai mukena baru ataupun mukenanya 5 tahun yang lalu baru dipakai sekarang, atau pecinya baru peci lama kah atau peci baru kah? Kata Allah, saya tidak peduli. Yang kuperdulikan adalah selama masih ada iman tak di dalam hati, maka itu yang kupanggil. Tidak ada mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman yang kaya, tidak ada. Hai orang-orang yang beriman yang miskin, tidak ada. Tapi Allah pakai kalimat amanu seluruhnya, Pak. Semuanya. Berarti yang masih ada imannya, baik sedikit maupun banyak, walaupun dia preman tapi masih ada imannya, dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, berpuasa. Kenapa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah panggilan sayangnya Allah bagi orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita mencapai yang namanya la'allakum tattaqun, perlu kita pahami apa sebenarnya hikmahnya berpuasa Ramadan, apa dong price-nya, atau dengan kata lain bagaimana mencapai la'allakum tattaqun. Hikmah puasa itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah puasa Ramadan mengajarkan kita lebih berinteraksi dengan Allah, lebih berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya bulan-bulan yang lalu kita tidak rajin mengaji, tidak menghatamkan Al-Quran, tapi di bulan ini kita rajin menghatamkan Al-Quran. Mungkin di malam kelima ini sudah ada mungkin menghatamkan Al-Quran 5 kali, bahkan 4 kali, bahkan lebih daripada itu. Ini artinya apa? Kita bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Tadi perlu diperhatikan, Pak, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagus memang memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran, tapi lebih baik lagi kalau kita paham maknanya. Kalau kita membaca misalnya hatam berapa kali, lantas kita membaca maknanya juga, alhamdulillah lebih meningkatkan iman. Membaca Al-Quran itu berburu pahala, tapi membaca maknanya adalah meningkatkan iman kita kepada Allah, supaya kita lebih dekat kepada Allah. Bagaimana bisa kita pahami Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, hudal linnas, bahkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kalau kita tidak tahu apa maknanya? Kan begitu, Pak. Misalnya kita pergi di luar, ketemu dengan orang luar negeri, bahasa Inggris kata bahasa Makassar apote-potoke orang Inggris kan, tapi tidak ditahu artinya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita paham tentang makna Al-Quran, enak rasanya. Apalagi kalau misalnya imam kita membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah saja, Pak. Al-Fatihah saja ditahu maknanya luar biasa khusyuk itu. Karena memahami betul. Seakan-akan kita betul-betul berinteraksi dengan Allah. Maka di bulan Ramadan ini hikmah salah satunya adalah bagaimana kita lebih dekat lagi berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quran dan memahami artinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang kedua, puasa Ramadan datang kepada kita, menuntun kepada kita untuk senantiasa empati dan bersedekah. Ya, bersedekah, Pak. Kalau kita punya uang di bank, kita simpan, itu tujuannya untuk kehidupan dunia. Tapi kalau kita masalahnya untuk masalah kebaikan akhirat, perlu ada simpanan, yakni memperbanyak bersedekah. Memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan ini, karena insya Allah berpahala nanti, akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Pak, Ibu.
Ada seorang kisah, atau dengan kata lain ada seorang perempuan. Perempuan ini menghadap kepada Rasul. Menghadapnya untuk apa? Supaya disembuhkan penyakitnya. Penyakitnya ini perempuan, tangan kanannya itu retak-retak kayak orang sudah terbakar. Datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sembuhkanlah telapak tanganku ini." Rasul mengatakan, "Wahai perempuan, kenapa memang bisa? Kenapa bisa? Coba ceritakan, apa sebabnya? Kenapa tangan tak retak seperti kayak orang terbakar?" Diceritakan, "Ya Rasulullah, pernahkah bermimpi ketemukah dengan mamaku, ketemukah dengan ibuku di neraka? Kulihat itu ibuku yang masuk neraka itu, dia memegang dua hal. Dia memegang untuk mengipas-ngipas api neraka itu. Dua hal itu, yang pertama adalah yang di tangan kanannya itu adalah sepotong daging. Sepotong daging, Pak. Tangan kirinya itu memegang sehelai kain. Jadi dua gitu. Untuk apa itu? Nah, kipas-kipas ke api neraka supaya dirinya tidak terbakar. Datang ini perempuan bertanya kepada mamanya, "Wahai ibuku, kenapa engkau berada di neraka? Padahal engkau taat kepada Allah. Padahal engkau taat kepada bapa, kepada suami. Kenapa engkau dimasukkan ke dalam neraka?" Apa kata ibunya? "Betul itu, Nak. Tetapi saya kikir galangan, sekekak mengeluarkan sedekah." Ada apa dengan dua hal itu? Di tangan kanannya dan yang kirinya. Apa Nabi bilang mamanya? "Inilah dua hal ini yang pernah kusedekahkan waktu saya hidup di dunia." Waktu hidup di dunia dua pernah sedekahkan, sehelai kain dan sepotong daging. Itulah yang menyelamatkannya dia dari siksa api neraka. Pasti api neraka ini. Akhirnya apa? Kalau begitu mah, saya cari bapak dulu. Dia cari bapaknya di surga. Ketemu dengan bapaknya. "Bapak, kau tahu bila mama masuk neraka?" "Iya, saya tahu." "Pak, saya minta tolong. Saya ambil air Al-Kautsar dari surga. Mau kak berikan sama mama, sama ibu." Bila bapaknya tidak bisa, karena memang itu khusus untuk penghuni surga, tidak boleh penghuni neraka. Tapi mau tolong, namanya anak mau, bawakan mamanya di dalam neraka. Apa yang terjadi? Allah tegur. Allah tegur, yang membawa tangannya dengan air Al-Kautsar itu terbakar juga. Dia ceritakan begitu Rasul. "Ya Rasulullah, begitu sebabnya kenapa tanganku terbakar seperti ini, retak-retak." Maka didoakan oleh Rasul sehingga sembuh ini perempuan. Apa yang terjadi, Bu, Pak? Dari kesimpulan kisah ini, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah amalan tak, tabungan tak untuk akhirat tak. Apalagi tadi diumumkan ada pendonor darah, cepat-cepat mati. Karena kenapa? Setetes darah itu bisa menyelamatkan satu orang. Coba bayangkan, Pak, kalau yang diselamatkan itu, yang didonorkan darah orang itu adalah penghafal Quran. Mungkin kita tidak menghafal Quran, tapi kita nanti kaget nanti di hadapan Allah, dimasukkan dalam penghuni orang-orang yang menghafal Quran. Mungkin kita akan bertanya, "Ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam golongan masuk surga yang menghafal Quran?" Mungkin apa kita bertanya begitu? Maka Allah akan menjawab, "Pernahkah engkau ingat di malam kelima Ramadan 1447 Hijriah pernah mendonorkan darah?" "Oh iya, pernah, Kak." Donor darahmu itu diberikan kepada penghafal Quran. Tidak ditahu, Pak. Tidak disangka-sangka itu. Dengan satu donor sekantong darah itu darahkan bisa menyelamatkan orang. Ini amalan jariah bagi kita. Jangan angkat sepele. "Ustaz, bagaimana benar-benar Pak Begal didonorkan darah tekan malu. Dosa kitong itu, ya Begal, dosa tongki, Pak." Soal hidayah, Allah yang memberikan hidayah itu. Kita cuma bisa berdoa.
Jangan sampai gara-gara darata yang senantiasa berzikir darata, yang senantiasa taat kepada Allah, akibatnya donor darah dia tobat. Bisa saja karena hidayah itu datangnya dari Allah. Jangan kita bayangkan, bagaimana kalau misalnya Pak Begal, bagaimana kalau seorang pesina enggak patongki dosa, kena Pak, kena. Tidak akan gitu. Karena memang Allah aturkan seperti itu. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulannya, hikmah puasa sebenarnya banyak sekali. Yang penting adalah jangan sia-siakan yang namanya bulan Ramadan ini, Pak. Belum tentu Pak ditemukan ini bulan Ramadan tahun depan. Belum tentu. Banyak orang berdoa tapi tidak mendapatkannya. Malam pertama kejadian di Maros kemarin, baru mau berwudu salat tarawih, meninggal minggu itu. Karena tidak ditaati yang namanya kematian. Jadi bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita selesaikan dengan baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.